Singapore Grand Prix, balapan penutup sebelum kita libur lagi 1 bulan, dan terbukti McLaren lagi yang menang balapan. Bener-bener mereka masih belum terkalahkan. Gimana balapan semalam? Wah gila sih. Pasti ada sebagian fans yang bilang boring karena dalam sisi visual kurang overtake ya. Ada juga fans sisi lain yang bilang ini tuh seru banget karena permainan strategi, pace, long run, pit semuanya dipikirin sama fans yang ini. Dan bagi mereka inilah titik balapan yang seru itu. Selain balapan salip-salipan ya, tapi ini juga seru. Yuk langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Total domination. Dominan parah, itulah menurut gua kata yang tepat untuk mendeskripsikan performa McLaren kemarin, terutama Lando Norris. Gak ngaruh mau terpa isu-isu mini DRS lah, harus ganti wing belakang lah, nanti bakal pelan lah, toh juga udah diganti wing ya, mereka masih kenceng juga gitu loh. Mengawali weekend dengan strong banget, dimana Norris sama Piastri selalu ada di top 3, baik itu latihan Jumat, latihan Sabtu, latihan sebelum balapan. Sebenarnya dari Jumat udah jelas banget sih bahwa race pace itu McLaren lah yang punya. Ada dan Ferrari ya, Ferrari juga punya kok, tapi McLaren yang masih di atasnya gitu. Hingga pas kualifikasi, sayangnya Piastri sedikit drop ya ke P5, sedangkan teammate-nya Lando Norris masih tetap mendominasi semua sesi dengan dapat pole position. Hari Minggu saat balapan, Norris yang biasanya dikatain kalau start dari pole itu selalu gak bisa pertahanin posisi satunya, kemarin start bagus banget. Langsung gaspol remblong di depan menuju tikungan ke-1 dan mempertahankan posisi satunya. Diikuti Max Verstappen dan juga Lewis di posisi 2 sama 3. Tapi nggak lama buat Lando, langsung kabur abis-abisan di depannya. Karena by lap 15, dia udah unggul 10 detik dari pembalap nomor 2. Dan lap 25, dia unggul 17 detik. Dan lap 29, dia sudah unggul 24 detik. Hampir setengah track itu, orang gila emang. Meskipun sempat hampir nabrak kayak yang bikin kayak, wah gitu kalau nabrak kelar sih itu balapannya. Tapi untungnya masih selamat. Hingga dia ngepit pada lap 31, dan sejak itu, dia makin memperlebar jaraknya hingga bahkan 30 detik, hampir itu. Tapi di ending balapan dia mulai pelan-pelan karena udah tahu juga kemenangan dominan gitu kan. Hingga akhirnya finish 20 detik di depan Verstappen. Sementara Piastri untung aja dia ngapit pas 40 itu ya. Yang bikin dia berada di tengah-tengah Lewis sama Russell itu dengan ban baru bahkan. Karena andai aja dia telat ngepit dan cuma nungguin safety car ya udah mungkin dia nggak podium itu. Tapi andai juga kalau dia pit lebih early mungkin bisa mepet juga ke Verstappen ya. Tapi itu cuma andai-andai ya, cuma spekulasi lah. So anyway, 9.5 atau 9,5 buat McLaren kemarin nilainya itu bener-bener gila banget. Dua-duanya solid, dua-duanya wow banget, dan well done buat McLaren. Verstappen udah maksimum. Finish kedua itu adalah hal yang sebenarnya nggak disangka-sangka sama semua orang, termasuk gue ya, karena yang lihat Verstappen kemarin di Baku dan plus track recordnya dia di Singapura itu nggak sama sekali bagus. Itu bener-bener bikin kita ya nggak berekspektasi tinggi lah sama dia. Hingga akhirnya setelah Max sampai turun sendiri ke kantor Red Bull buat cari masalah yang ada pada RB20, nyari setupnya lah, ganti suspensinya lah, apalah, mulailah tuh sedikit-sedikit teratasi masalahnya. Dari Jumat Verstappen emang nggak terlalu kelihatan mencolok ya, tapi sempat kenceng lah sisinya. Top 2, top 3, top 5 masih aman lah dia. Tapi ternyata setelah research setup di hari Jumat, pas hari Sabtu saat FP3, lumayan loh hasilnya. Hingga bisa dapat kualifikasi kedua loh. Not bad lah ya. Hari balapan pun nggak jauh beda. Benar-benar terlihat dia nge-push parah dan juga berusaha untuk amankan dan juga maksimalkan potensi yang ada, yaitu podium 2. Konsisten sepanjang balapan dan akhirnya finish kedua dengan jarak ya 20 detik. Not bad lah dengan mobil yang hampir nggak mau injek curb itu. Karena itu mobil setiap mau injek curb, rasanya mau kelempar aja tuh. Dan juga ada bantuan Daniel Ricciardo yang bisa curi poin fast lapnya dari Lando Norris yang hampir Grand Slam itu. Bikin jaraknya Max sama Lando itu lebih aman 1 poin. Karena habis ini, gara-gara Lando itu kehilangan 1 poin kemarin, kalaupun Lando menang seluruh balapan, Max hanya perlu finish kedua atau di belakang Norris buat tetap Jordan. Sementara Perez, yap seperti biasa, hampir balik ke setelan pabrik, nggak lolos Q2, stuck di 10 sama 13, tapi ya namanya street circuit. Street circuit itu emang beginilah, susah buat nyalip gitu. Tapi masih poin, oke lah ya, tapi ya duelnya nggak sama Haas sama William juga kali. Ferrari damage limitation. Damage limitation, sebenarnya hasil 5 sama 7 bukanlah hasil yang kita harapkan sih. Tapi kalau kita mengingat kualifikasinya ya begitu, ya lumayan lah mereka ngebayar seluruhnya pada hari balapan gitu. Berasa terbayar lah kesalahan yang kemarin. Ngelihat simulasi long race pace mereka yang kenceng banget pada hari Jumat sama Sabtu, sebenarnya mereka tuh bisa dibilang bisa loh buat fight podium. Tapi kalau start agak di depan lagi. Karena ya mau gimana pun ini sirkuit jalan raya gitu, dimana start adalah segalanya. Bahkan Leclerc hampir finish keempat loh di ending itu, ya meskipun kelima juga bagus sih, tapi keempat hampir loh. Tapi ternyata defense-nya Russell tuh kuat banget, bagus ya. Dan juga Carlos yang sempat terseok-seok di 11 besar bisa comeback ke posisi ke-7 dan itu bagus banget loh. Semoga kualitas nanti bagus ya di Amerika ya, biar gak gini lagi gitu. Ya lumayan lah, mereka ngebayar kesalahan yang kemarin. Mercedes.
Mercedes ini bener-bener yang paling anteng aja udah gitu kan, pace-nya segitu lumayan kenceng, bisa top 5, karena kelihatan ya sebenarnya jujur ya Ferrari kemarin lebih kenceng daripada mereka, tapi Mercedes mengeksekusi semuanya lebih baik. Start bisa 3-4, strateginya sedikit-sedikit gue bingung sih, karena Lewis ya, kenapa dia pakai ban soft di awal gitu, kok bisa gitu, karena kan Singapura ya panas tahu kan ya, panas, aspalnya kasar, dan juga itu bikin dia drop ke belakang banget, dan bener aja saat ganti ban, dia lumayan kena banyak traffic, dan dia drop ke 6 di ending balapan kan karena Leclerc yang charging dengan ban baru gitu. Sementara Russell, dia pakai strategi yang normal aja kayak yang lainnya, pakai start medium dan juga nanti ganti ban hard dan bisa nahan Leclerc buat tahan posisi keempat. Itu gigi banget sih. Itu strategi yang harusnya. Mungkin kalau strategi ini dipakai ke Lewis, ya kita nggak pernah tahu kalau Lewis bisa tahan posisi 5 gitu kan. Itu aja sih yang gue bingung. Semuanya Mercedes oke lah nilainya 8,5, tapi yang gue bingung adalah kenapa mereka pakai soft di awal balapan. Itu yang masih gue bingung gitu. Honorable mention, Colapinto makin gacor, gila nih orang. Colapinto loh cuy, lo gila sih, balapan ketiga di Formula One dan lagi-lagi di sirkuit yang paling susah banget dan paling ekstrim cuaca di kalender, yaitu Singapura Grand Prix. Sempit dan juga street circuit, bisa ke 11 loh. Bahkan ke 11-nya ini sambil ngefight buat poin ke 10 sama 9, gila sih. Sempat ke 8 di awal balapan, bertahan di 9 sama 10 hingga akhirnya disalip sama Sergio Perez yang pakai Red Bull katanya kan ya di tengah balapan. Wah gila sih, hampir poin dan jarak finishnya dia dengan Perez gak bisa dibilang jauh loh, lumayan bisa keep lah jaraknya. Wah gila sih, orang yang banyak raguin dia bener-bener tertampar semua. Ternyata performanya dia sangat amat baik dan bahkan melampaui Logan Sargent. Mampu memaksimalkan performa mobil yang ada, juga potensi yang ada para Williams. Audi, ayolah nih lirik gak sih? Sayang banget loh talenta begini masa gak dapat seat di F1 guys. Terus ada Ricciardo yang kayak tadi gue bilang di awal, bisa curi poinnya Lando yang dimana ini ngebantu banget buat Max Verstappen dalam perebutan gelar juara dunia, dan Hülkenberg bisa ke-9 dapat poin guys pakai Haas di depan Red Bull yang katanya raja jalanan itu. Terus ada Alonso yang bisa dapat poin lagi dengan Aston Martin yang terbilang ya upgrade tanpa ya nggak signifikan banget lah, tapi bisa dapat poin, keren lah. Yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 18. See you at benua Amerika. Aduh, begadang lagi guys kita 3 minggu berturut-turut nih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.